Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di konten kami, yaitu konten podcast yang dimana pesan-pesan yang akan dibawakan kami dengan tujuan untuk bekal sebagai generasi emas tahun 2040. Betul banget Bang Tio. Konten-konten yang kita bawakan ini adalah konten-konten edukasi. Tapi hari ini kita akan membahas tentang sejarah, tentang teori, aliran, dan juga mazhab. Tapi ini bukan mazhab Hambali, Syafi'i atau Hanafi. Tapi mazhab yang kita bawa adalah mazhab ekonomi klasik. Maka selamat datang di podcast kami yang berjudul Ospek. Apa itu Ospek? Obrolan seputar pemikiran ekonomi klasik. Sebelum memasuki podcastnya, saya ingin kenalin diri dulu nih sama teman-teman kita. Yaitu nama saya Freddy Prasetyo. Saya Arisa Julianti. Saya Devi Maritasari. Saya Indra Warga. Oke. Hari ini kami akan mengupas tuntas tentang mazhab ekonomi klasik. Kita mulai dari latar belakangnya. Kita bahas tentang tokoh-tokohnya. Terus kita bahas tentang perkembangan itu. Lalu manfaat praktis dari ekonomi klasik. Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Pertama, saya akan jelasin dulu tentang fundamental atau latar belakang dari mazhab ekonomi klasik. Jadi gini, teman-teman. Mazhab ekonomi klasik ini merupakan sebuah pendekatan ekonomi yang dimana para pelopor-pelopornya ini tidak terlalu berfokus terhadap kebijakan pemerintah. Tapi mereka menekankan terhadap kebebasan pasar. Lalu awal mulanya ini mazhab ekonomi klasik ini muncul pada berkembangnya ekonomi klasik ini pada abad ke-18 sampai ke-19, terutama di Inggris. Pada saat itu Inggris sedang mengalami peningkatan teknologi yang sangat berkembang pesat. Jadi produksinya tuh meningkat pesat. Jadi tapi sayangnya pada saat itu banyak hal yang menghambat pergerakan dan perkembangan dari ekonomi. Contohnya dari tarifnya dan juga nilai impornya yang menghambat perkembangan perdagangan internasional. Nah, dari sebab itu makanya kenapa ekonomi klasik ini sangat berhubungan dengan perkembangan modern yang masih dijalankan hingga saat ini. Nah, benar banget tuh. Jadi ekonomi klasik ini meyakini bahwasannya ekonomi kita atau ekonomi dunia ini akan mengalami keseimbangan dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Tapi tentunya tidak akan berjalan tanpa pasar yang seimbang juga. Dan dalam praktiknya itu sendiri, ekonomi klasik ini mengutamakan prinsip kebebasan individu dan kebebasan pasar bebas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat. Nah, tapi di balik itu semua, tentu saja ada nama-nama tokoh besar yang ikut berperan penting dalam perkembangan ekonomi klasik. Nah, siapa aja sih mereka? Yang pertama ada Adam Smith, ada David Ricardo, nah, terus ada Thomas Robert Malthus. Nah, di sini kita akan Malthus, sorry. Jadi di sini kita akan menjelaskan siapa sih mereka ini. Oke, yang pertama ada Adam Smith ya. Jadi Adam Smith itu yang mempelopori mazhab ini pertama.
Nah, dia itu memimpin dari abad ke-17 sampai abad ke-17. Nah, terus lebih tepatnya tahun 1732 sampai 1790. Nah, Smith itu juga nyiptain buku yang judulnya An Inquiry into the Nature, An Inquiry to the Nature and Cause of Wealth of Nation. Nah, di situ dia tuh jelasin tentang gimana individu-individu itu bergerak untuk kepentingan mereka sendiri, tapi justru malah bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Tapi selain Adam Smith, ada juga sih Thomas Robert Malthus. Nah, dia ini lahir di Inggris tahun 1766, 10 tahun sebelum Adam Smith. Nah, dia ini punya buku, yaitu judulnya itu An Essay on the Principle of Population, yang dimana bukunya itu menjelaskan tentang kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut garis ukur. Padahal persediaan bahan makanan bertambah secara garis ukur. Nah, tapi ada dua pokok pendapat di dalam buku itu. Yang pertama tentang bahan makanan adalah bahan makanan itu penting bagi untuk manusia. Gitu. Lalu yang kedua ada nafsu manusia itu yang tidak dapat ditahan. Tapi faktor-faktor pencegahannya itu yang mengurangi kegoncangan perbandingan antara penduduk itu manusia itu adalah ada dua juga. Ada preventive check sama positive check. Nah, preventive check itu terbagi menjadi tiga juga. Ada penundaan masa perkawinan, lalu ada mengendalikan hawa nafsu, dan juga ada pasangan kawin. Terus ada juga nih dari positive check. Positive check itu yaitu faktor-faktor menyebabkan bertambahnya kematian. Contohnya ada bencana alam, gempa, tsunami, dan terus ada juga wabah penyakit, kayak kemarin COVID, terus ada juga kejahatan. Aku salah contohnya. Terus, tapi ada teori yang dikemukakan Malthus ini punya kelemahan. Apa tuh? Salah satunya, Malthus ini nggak yakin akan hasil dari preventive check. Terus ada juga tidak meyakini bahwa ilmu pengetahuan dapat mempertinggi produksi bahan makanan dengan cepat. Nah, tapi dari semua teori dari Robert Malthus itu banyak yang mencang. Kenapa? Yang mencang itu nggak tahu dari golongan-golongan ahli ekonomi, sosial, dan agama. Banyak juga ya. Iya, karena gini, teori Malthus itu salah sama sekali. Golongan ini tuh menganggap Malthus ini mengabaikan peningkatan teknologi. Jadi yang pertama, tingkat pengembangan teknologi itu tidak sama dengan seluruh negara. Terus yang kedua, kemampuan yang berbeda-beda untuk mengadakan penanaman modal. Terus yang ketiga, ada faktor kesehatan rakyat dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi. Ada juga nih teman-teman filsuf ekonomi klasik, yaitu namanya David Ricardo. Nah, beliau ini adalah pemikir atau filsuf pada zamannya yang terkenal dengan ilmunya, yaitu tentang teori nilai dan harga. Seperti apa sih contohnya? Jadi contohnya itu ketika kita memproduksi gandum, yang dimana kita memerlukan waktu 5 jam, maka nilai gandum tersebut ditentukan oleh jumlah upah dan biaya produksi tersebut selama 5 jam juga. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau nggak salah di David Ricardo ini ada golongan-golongan nggak sih? Kalau nggak salah ada 3 golongan. Itu ada golongan kapital, buruh, sama tuan tanah. Gitu. Jadi golongan kapital yaitu golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan. Dan terus golongan buruh ini tergantung dengan golongan kapital. Jadi dan itu merupakan yang terbesar dalam masyarakat. Terus yang terakhir ada tadi apa? Golongan tanah. Golongan tanah itu mereka hanya memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. Spesifik. Nah, jadi teman-teman dari kehadiran nama-nama tokoh besar tersebut, pada dasarnya ekonomi terus berkembang dan mencapai puncaknya pada abad ke-19. Salah satu pencapaian terbesar dari perkembangan teori ekonomi klasik adalah
menekankan pentingnya kebebasan dalam pasar. Konsep ini merupakan di mana pemerintah tidak ikut campur, ya, tidak ikut turun tangan dalam kegiatan ekonomi pasar. Nah, diyakini bahwa teori ini lebih efisien jika diatur oleh diatur di individunya sendiri atau pelaku ekonomi, ya, seperti itu. Tapi deh, dalam praktiknya sendiri, ternyata di sini tuh banyak pertentangan baik dari masyarakat maupun kalangan bawah. Jadi mau gak mau, ketika awal abad 20 itu banyak pertentangan sehingga pemerintah harus ikut campur tangan juga dalam urusan ekonomi, terutama dalam masa-masa resesi pada awal abad ke-20. Terus tadi kata Vivi bilang katanya pemerintah nggak boleh ikut campur dalam ekonomi. Sedangkan dari pendapat Indra, pemerintah ikut campur dalam ekonomi. Ini kan gimana? Nggak usah bingung, yo. Jadi gini, walaupun begitu, ide atau gagasan dari ekonomi klasik tetap bertahan, bahkan jadi dasar bagi banyak kebijakan ekonomi hingga saat ini. Jadi teori ini diadaptasi menjadi lebih modern, tapi tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ekonomi klasik. Nah, betul. Jadi pengaruh ekonomi itu nggak cuma tentang teori, tapi gimana cara kita memahami individu, pasar, negara. Jadi kita tuh udah nggak perlu bingung lagi karena mereka sudah mereka. Nah, jadi gitu loh. Nah, terus kira-kira ada nggak manfaat dari ekonomi klasik ini? Ada dong, tentunya ada banyak manfaat dari konsep ekonomi klasik ini sampai sekarang. Nah, sekarang kita bahas apa sih manfaat dari kita mempelajari ataupun mazhab ekonomi klasik tersebut. Nah, salah satunya adalah tentang pengaturan nilai dan harga, lalu pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana sih pengertiannya? Jadi kalau untuk manfaat praktisnya sendiri itu kan tadi seperti yang sudah kita sebut itu tentang pengaturan harga, yaitu di mana teori ekonomi klasik ini membantu memahami kita untuk menentukan harga dan bagaimana perubahan harga itu mempengaruhi pasar sendiri. Lalu yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, ekonomi klasik ini juga membantu memahami kita bagaimana sumber daya alam dan manusia harus dapat dikelola dengan efektif dan efisien seperti itu. Oh, ada juga tuh tadi tentang analitik yang juga mengatakan ada inti sebenarnya. Bagaimana itu para pelaku ekonomi klasik ini bisa maksudnya bisa berkembang atau mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan diri sendiri, tapi demi mensejahterakan lingkungan. Benar. Nah, jadi ada yang nggak kalah penting lagi itu tentang prinsip-prinsip yang berhubungan sama nilai tukar perdagangan internasional yang ada di teorinya David Ricardo. Nah, dia tuh kan udah banyak kasih pemahaman ya tentang negara. Iya, benar, tentang negara. Jadi gimana negara itu saling menguntungkan dengan keunggulan relatif mereka sendiri-sendiri. Oke. Oke. Nah, sepertinya kita udah cukup lah ya untuk menyampaikan tentang masalah ekonomi klasik ini. Sama dalam banget di pembahasan dari tentang latar belakangnya, terus Tokoh-tokohnya juga ya. iya, tokoh-tokohnya ternyata banyak juga ya, ada Adam Smith, terus Ricardo, ada Thomas Malthus ya. Lalu ada perkembangan ekonomi klasik. Lalu manfaat praktis dari manfaat ekonomi klasik juga sudah kita jelaskan. Tadi sudah kita jelaskan tentang penentuan nilai
harga, lalu tentang pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia seperti itu. Jadi seperti itu ya. Berarti bahkan ada yang menentang tentang teori-teori tersebut. Betul. Iya benar. Maksud mulai menentang yang ke-20 yang menentang teori-teori yang tadi itu. Banyak juga yang menentangnya. Banyak pro dan kontranya. Yang pro dan kontra berarti sangat perjalanannya sangat begitu ya. Betul. Oke, paling sampai sini saja. Semoga bermanfaat untuk para penonton setia kita. Amin. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Komennya jangan lupa. Komen. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Sebelum ganti channelnya, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya, dari mana sih kita bisa tahu beberapa informasi tentang sejarah ekonomi? Itu kan sudah masa lampau. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu nih teman-teman. Teman-teman bisa cari beberapa informasi-informasi yang kita cari itu di internet dan juga dari sumber-sumber terpercaya. Nah, sumber-sumber terpercaya yang kita ambil itu salah satunya ada dari buku. Nah, buku yang kita baca adalah buku tentang sejarah pemikiran ekonomi. Ini bukunya. Nah, dari mana teman-teman bisa dapetin buku ini? Yaitu dengan cara teman-teman datang aja ke Kopindra di dekat kampus B Unindra. Lalu, kalau mama teman-teman nggak mau datang, kalian juga bisa order lewat Tokopedia yang ada linknya di bawah ini. Terima kasih.